Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yang pimpin doa, Maria Misa pimpin doa. Baik, Bu. Marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, kita sudah selesai berdoa. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ada pantun. Mencuci tangan janganlah malas. Virus corona dapat menular. Walau tidak di dalam kelas, masih tetap bisa belajar. Sehat kan anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana lebaran kemarin? Nggak kemana-mana kan? Di rumah aja kan? Enggak, Bu. Di rumah aja, makan ketupat. Ya, nggak apa-apa kalau di rumah aja, jangan keluar-keluar ya. Kalaupun misalnya keluar yang penting, jangan lupa pakai masker. Terus jangan lupa selalu cuci tangan ya. Iya, Bu. Udah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Kalau gitu Ibu mau nanya, masih ingat nggak kalau pelajaran yang lalu? Kita belajar apa sebelumnya? Relasi dan fungsi, Bu. Nah, masih ingat nggak relasi itu apa? Fungsi itu apa? Coba Fiza, relasi itu apa? Relasi itu hubungan. Ya, betul, hubungan. Kalau fungsi? Fungsi itu adalah hubungan yang memetakan tiap anggota ke himpunan kawannya. Ya, tapi memetakannya apa sih bedanya dia sama relasi dengan fungsi itu? Yang membedakan tuh apanya? Dari apanya? Masih ingat? Ini ciri-cirinya semua anggota himpunan daerah asal dipasarkan tepat satu ke daerah kawannya. Nah, ya benar. Nah, kalau untuk hari ini udah tahu mau belajar apa? Belajar Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus, ya benar. Kalau misalnya dari namanya aja nih, persamaan garis lurus, apa sih yang bakal nanti kita pelajarin? belajar persamaan garis yang lurus. Ya, iya benar. Ada persamaan, terus nanti garisnya lurus, ya kan? Ya. Iya. Terus Ya, Bu. nanti di persamaan garis lurus ini kita akan mempelajari cara membuat persamaannya, cara membuat grafiknya, terus nanti ada juga kemiringan. Terus kira-kira kalau kita sudah mempelajari persamaan garis lurus ini, kalian tahu nggak apa sih gunanya kita belajar persamaan garis lurus ini? Untuk apa sih? Kalau nggak penting kan kita nggak usah belajar ya kan? Mengukur perubahan suatu Nah, harga. Iya. Suatu harga barang bulan ke bulan, tahun ke tahun. Iya, karena lurus ya kan, misalnya persamaan penjualannya itu garisnya lurus, ya kan? Terus tuh misalnya nanti kalian kalau udah besar, jadi kalian tahu sensus penduduk kan? Nah, Ya. nanti kalian bisa kalau misalnya kalian kerja di bagian itu, Tahu, Bu. kalian tahu apa namanya penambahan jumlah penduduknya, terus perkiraan nanti penduduknya jadi berapa, kayak gitu kan. Nah, terus nanti kalau misalnya karena udah belajar kemiringan gitu, nanti misalnya kalian mau jadi arsitek atau yang berhubungan dengan pembangunan, nah kalian juga bisa ngukur kemiringan bangunan ini berapa, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ya ke pembelajarannya. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu nanti Ibu berharap anak-anak Ibu
dapat menentukan grafik persamaan garis lurus, terus menentukan ciri-ciri grafik persamaan garis lurus, dan yang ketiga, yang terakhir, menentukan titik potong garis terhadap sumbu X dan Y. Nah, ini Ibu ada contoh, ada grafiknya, grafik persamaan garis lurus. Contoh ini tentang grafik persamaan dari harga pembelian hand sanitizer. Sumbu X itu banyaknya hand sanitizer, dan sumbu Y itu harga hand sanitizer-nya. Nah, kalau dari gambar ini, apa yang bisa kalian amati? Apa yang bisa kalian dapatkan dari gambar ini? Sanitizer-nya harganya selalu naik. Harganya selalu naik. Kalau Maria Misa, menurut Maria Misa apa? Sama, Bu. Harganya selalu naik. naik. Nah, harganya Ya. naik itu kenapa? Kenapa harganya naik? Karena banyak Udah mulai nih. harganya naik itu tergantung dari banyaknya hand sanitizer. Ya, benar, Maria Misa. Jadi, memang harganya naik, tapi sesuai dengan banyaknya hand sanitizer yang dibeli, ya kan? Ya. Nah, kalau dari grafik ini, kalian bisa tahu nggak berapa sih harga satu botol hand sanitizer-nya? Itu di sekitaran di atas harga belasan, Bu, di atas harga 10, harga 15. Ya, benar. Jadi, kalau kita mau melihat ini, kita bisa lihat titik potongnya, ya kan? Lalu, ya, Bu, dari ini kan sudah ada nih grafiknya, sudah tahu berapa kalau kita beli satu hand sanitizer-nya. Kalau misalnya kita membeli 20 hand sanitizer, ada yang tahu berapa harganya? 300.000. Ya, benar, 300.000. Nah, ini ada permasalahan yang pertama. Ibu ada tabel. Kalau apa namanya? Kalau kita belajar tentang grafik, kalian tahu apa yang berhubungan sama grafik? Pelajaran apa yang berhubungan sama grafik? Grafik seperti tadi. Ada garis X dan Y. Ya, itu apa namanya? Sumbu X dan Y. Namanya bidang apa? Kartesius. Ya, anak-anak ibu sudah belajar kan bidang kartesius. Nah, berarti sudah bisa kan memasukkan kalau X-nya kita ganti menjadi -1, jadinya berapa? Insya Allah. Nah, kalau gitu, coba kalian lengkapi dulu tabel ini, yang permasalahan 1 ini. Nanti ibu mau lihat berapa yang kalian dapatkan. Sudah dapat anak-anak ibu? Sudah, Bu. Nah, coba dilengkapi. Kalau X-nya diganti menjadi -1, Y-nya berapa? Y-nya -9. Y-nya -9 ya. Ya. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan -5. -5. Ayo biasakan ngomongnya -5 ya. Ya. Nah, kalau X-nya diganti menjadi 1, Y-nya? -1. Ya, sudah benar. Jadi kalau 2? Ya. Kalau 2? 3. Ya, 3. 3. Nah, selanjutnya, lihat permasalahan 2. Kan sudah kalian lengkapi tadi tabel-tabelnya ya kan? Ya. Nah, jadi sudah dapat pasangan titik-titiknya. Coba sebutkan pasangan-pasangan titiknya itu apa aja? X -1, -1, -9, lalu 1, -1. 1. 0 tadi ya. Ya, 0. Nolnya lupa ya. 0 sama dengan
negatif 5. Lalu? 1 negatif 1. Ya. 2 3. sama 3. Maksudnya berpasangan dengan 3. Ya, sudah benar. Nah, berarti pasangan titik-titiknya sudah dapat. Lalu, bisa nggak kalau anak-anak ibu menggambarkan grafiknya dari pasangan titik-titik tersebut? Coba kalian gambarkan, terus tunjukkan ke ibu. Baik, Bu. Tadi. Iya, dari pasangan-pasangan titik tadi kan? Nah, sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Coba tunjukkan ke ibu. Dari siapa dulu yang mau tunjukkan ke ibu? Bisa dulu, Bu. Ya, nah punya Nurul ya. Ya, sudah benar. Nah, kalau Mariam Isa? Nah, ya. Ya, benar. Sudah benar ya, berarti sudah bisa ya anak-anak ibu menggambar grafik persamaan garis lurus. Ya, Bu. Nah, untuk pelajaran hari ini, ada nggak yang anak-anak ibu ingin tanyakan mengenai persamaan garis lurus ini, menggambar persamaan garis lurus ini? Ada, Bu. Nah, Mariam Nisa ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, Mariam Nisa mau nanya apa? Saya mau nanya, apa dalam persamaan garis lurus itu kita harus menentukan nilai-nilai yang memenuhi fungsinya terlebih dahulu, Bu. Nah, kenapa kita harus memenuhi nilai-nilai mencari dulu nilai-nilai fungsinya, ya kan? Ada yang tahu? Fiza tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nah, tadi kan kita kalau kita mau menggambar, kita membutuhkan apa dulu tadi? Kalau kita mau menggambar grafik, kita butuh apa dulu? Butuh nilai untuk sumbu X dan Y, Bu. Iya, titik-titik X dan Y-nya kan? Nah, untuk mencari titik-titiknya itulah kita cari nilainya, kita ganti dengan X-nya dulu, atau kalau mau cari Y-nya, kita ganti variabelnya, variabel X-nya, nanti didapatkan variabel Y-nya. Makanya kita membutuhkan, kita perlu untuk menentukan dulu nilai-nilainya, karena kita butuh titik-titik untuk menggambar grafiknya. Paham? Anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Nah, lalu siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Fiza mau nanya apa? Apakah selalu membutuhkan banyak titik untuk memerlukan grafik persamaan garis lurus? Kalau Mariamisa tahu nggak kenapa kita butuh banyak titik untuk menggambar grafiknya? Apakah selalu banyak titik atau seperti apa? Menurut Mariamisa? Kalau menurut saya, Bu, kalau untuk banyaknya titik itu tergantung dari hasil yang kita dapat, Bu. Kan grafik ini kan grafik persamaan garis lurus ini kan kata Ibu tadi sebelumnya untuk kayak mengetahui tingkat-tingkat penjualan lah semisalnya, Bu. Ya. Nah, jadi kalau semisalnya diketahui titik X-nya 2, terus titik Y-nya itu 5, itu bisa digambarkan garisnya, Bu. Kalau menurut saya minimal yang harus ada untuk bisa digambarkan garis lurusnya itu diketahui paling enggak satu garis sumbu X-nya, nilai sumbu X-nya, dan diketahui juga nilai dari sumbu Y-nya.
paling enggak 1. Kalau menurut saya begitu. Paling Ya, tidak maksudnya- 1. Iya, maksudnya gini, nilai X-nya itu diketahui nih kan 1, nilai Ya. Y-nya diketahui 1. Nah, Ibu luruskan ya. Kalau misalnya kita ketahui cuman 1 titik X-nya, pasti kan ketemu 1 Y. Ya. Atau maksud Maria Misa 1 titik X, terus ketemu pasangannya. Terus kalau kita tahu 1 titik Y, kita ketemu pasangannya di X. Ya. Oh gitu. Iya, berarti minimal harus punya dua pasang titik ya kan? Nah, itu maksudnya. Nah, ya. Berarti kita kalau 2 pasang titik tuh udah nampak dia garisnya udah lurus atau dia belok. Jadi minimal tuh kita punya 2 pasang titik. Tapi lebih bagusnya tuh semakin banyak titiknya tuh semakin nampak dia garisnya ini lurus atau yang melengkung. Terus bagusnya ambil daerahnya tuh yang dari negatif dan positif ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Enggak, Bu. Oh Tidak, gitu, Bu. ibu yang bertanya ya. Jangan. Ya, Bu. Kenapa? Ibu yang bertanya ya. Jangan susah-susah, Bu. Iya ya. Nah, kalau grafik itu selalu nggak sih persamaan? Grafik itu selalu nggak dia garisnya lurus? Kalau menurut anak ibu? Kalau menurut saya enggak, Bu. Ya, kenapa? Karena bisa aja garisnya tuh naik turun berdasarkan nilai yang udah didapatkan tadi. Ya, berdasarkan persamaannya juga. Nah, karena ini persamaannya garis lurus, berarti grafiknya selalu apa? Lurus, naik, Ya, lurus. ya selalu lurus. Nah, kalau tadi kan kita sudah belajar tentang cara menggambarnya. Apa yang anak-anak ibu dapat simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Setidaknya yang 3 titik. Nah, kalau menurut Fiza setidaknya kita memiliki 3 titik. Lalu? Untuk menggambarnya. Ya, lalu? Sebelum maksudnya berarti kita harus mendapatkan titik-titik dulu untuk menggambar grafiknya. Lalu setelah mendapatkan titik-titiknya? Setelah mendapatkan titik-titiknya, Bu, kalau kita membuat garis dari titik-titik yang sudah didapatkan tadi. Nah, ya, kita taruh dulu, gambar dulu titiknya pada bidang kartesius, ya kan? Ya. Nah, lalu baru kita gambar garis lurusnya, baru nampak dia grafik persamaan garis lurusnya. Iya, Bu. Ya, sudah paham? Sudah, Bu. Pembelajaran hari ini kita sudahi ya, tapi Ibu masih ada oleh-oleh yaitu PR untuk kalian ya. Nanti Ibu share PR-nya. Baik, Bu. Kumpulkan ke Ibu malam ini ya paling lama. Jam berapa, Bu? Abis anak-anak Ibu salat Isya, oke? Oke, Bu. Fiza sholat Isya jam 9 ya? Oh gitu. Ayo ada paling lambat jam 10, tapi jangan tidur lama-lama ya. Lalu kalian juga pelajari untuk pertemuan kita selanjutnya. Nanti kita akan belajar tentang kemiringan persamaan garis lurus. Ya, jangan lupa kita sudahi. Tapi sebelumnya Ibu punya pantun lagi. Sudah selesai bulan puasa, sudah menyambut Idul Fitri. Sejak dunia dilanda corona, di rumah aja jaga diri. Di rumah aja ya. Tapi untuk Tanjung Pinang sendiri, itu kan sudah menurun. Semoga kita cepat-cepat virus... Oh iya kan baru nambah ya 1 ya. Ya baru nambah 1, tapi semoga nggak ada nambah lagi. Jadi kita bisa cepat ketemu di sekolah ya. Udah kangen Ya, Ibu Bu. belum?
Udah, Bu. Oh ya udah, semoga kita cepat ketemu. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau keluar ya. Bu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.